Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya M. Fadila Munawar. NIM saya 11 12 30 15 0058. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya itu yang bernama Muhammad Farel dari kelas 11 IPS 1. Asal sekolah saya SMA 14. Baik, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja ke pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan pertama itu, apa yang kamu sukai tentang dirimu sendiri? Contohnya dalam hal belajar, keterampilan yang kamu miliki. Jadi itu apa nih yang kamu sukai dalam hal diri sendiri? Hal diri kamu sendiri itu apa? Kemungkinan keterampilan yang saya sukai adalah menggambar tentang alam sekitar. Kenapa tuh? Kenapa kamu bisa mengambil gambar alam sekitar itu? Kenapa sih? Karena menggambar alam sekitar membuat pikiran saya lebih fresh. Baik. Untuk yang kedua itu, kapan nih terakhir kali kamu merasa berhasil dalam belajar? Bagaimana perasaanmu saat itu? Jadi itu kapan saudara Farel ini merasa berhasil dalam hal belajar? Nah, itu bagaimana perasaan saudara Farel itu? Bagaimana perasaan? Waktu kelas 10 SMA IPS 1, yang dimana waktu itu pelajaran matematika saya mendapatkan nilai tinggi, dan itu membuat saya senang dan bangga atas kerja keras saya. Baik, untuk yang pertanyaan ketiga itu, apa yang biasanya memotivasi kamu untuk belajar lebih giat? Jadi itu motivasi apa yang membuat kamu tuh benar-benar sangat lebih giat lagi dalam hal belajar itu apa? Kemungkinan yang pertama adalah orang tua, dan kemungkinan yang kedua adalah teman-teman. Mungkin jadi itu motivasi saudara Farel itu yang pertama orang tua dan juga teman. Betul. Gitu. Baik, untuk yang pertanyaan keempat itu, apakah ada guru, teman, atau anggota keluarga yang memberikan dukungan dalam proses belajarmu? Bagaimana bentuk dukungan? Jadi itu entah dari teman, entah dari guru, ataupun anggota keluargamu itu yang memberikan dukungan belajar saudara Farel ini lebih giat lagi, itu bagaimana bentukannya itu kayak gimana? Yang pertama adalah orang tua. Bentuk dukungannya adalah harus lebih giat lagi dalam belajar dan jangan bermalas-malasan. Kemungkinan yang kedua adalah teman-teman yang memberikan motivasi, semangat dalam belajar. Jadi untuk yang pertanyaan terakhir itu, apa harapan dari saudara Farel ini sendiri terkait prestasi akademik di masa depan? Jadi itu apa nih harapan saudara Farel ini untuk kelas 12 ini, apa harapannya? Kemungkinan di kelas 12 nanti saya ingin masuk 10 besar, karena itu keinginan saya sendiri. Jadi itu saudara Farel itu pengen mendapat ranking posisi ke 10 besar itu. Betul. Baik, untuk tadi kan saya mempertanyakan hal positif dari saudara Farel. Nah, sekarang tuh saya ingin bertanya tentang hal negatif yang saudara Farel alami ini dalam hal belajar. Baik, untuk yang pertanyaan pertama itu, apa yang kamu rasakan ketika mendapatkan nilai rendah, dan bagaimana kamu menghadapi perasaan diri itu? Apa nih yang merasakan saudara Farel rasakan ketika mendapat nilai rendah? Pastinya sedih dan kecewa karena hasilnya tidak memuaskan saya. Kemungkinan cara menghadapi perasaan tersebut adalah dengan belajar lebih giat lagi dan berusaha lebih keras lagi. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, menurut dari saudara Farel ini nih, apakah ada hal yang menghambatmu untuk percaya diri dalam belajar? Jika iya, apa itu? Kemungkinan karena pelajarannya susah dan membuat saya sulit untuk berpikir. Mungkin itu kan. Baik, untuk yang pertanyaan ketiga itu, pernahkah kamu merasa bahwa usahamu dalam belajar sia-sia? Jika iya, mengapa kamu merasa seperti itu? Apa nih yang membuat saudara Farel itu dalam belajar itu merasa sia-sia itu? Pada saat itu, waktu ingin ulangan, saya belajar dari pagi sampai malam, dan ternyata saat ulangan tersebut yang saya baca ternyata tidak keluar. Jadi itu kemungkinan
saudara Farel tuh belajar dari pagi sampai malam, dan soal besok, soal ujian besok itu nggak kuat gitu. Betul. Jadi kemungkinan Menurut saya sia-sia, merasa sia-sia. Baik, untuk yang pertanyaan keempat itu, bagaimana nih pendapat saudara Farel tentang pandangan teman atau keluarga terhadap kemampuan belajarmu? Apakah itu sangat mempengaruhi? Kemungkinan keluarga sangat mempengaruhi dan teman juga sangat mempengaruhi. Oh, berarti dari orang tua juga kali ya, Betul. sama teman. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Apa yang biasanya membuatmu enggan untuk belajar atau merasa putus asa saat menghadapi kesulitan dalam mata pelajaran tertentu? Apa itu? Mungkin karena masalah keluarga yang dapat membuat saya tidak nyaman dalam belajar. Oh, kemungkinan ada masalah keluarga gitu ya, Betul, Pak. yang membuat saudara kalian itu enggan untuk belajar dan malas gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja ya dari wawancara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.